sudah ini ya, algoritma dan struktur data. Kemudian untuk apa namanya, e-learning di Elo-nya ini pakai algoritma dan struktur data kelas C. Mungkin linknya saya posting di kolom chat ya. Kemudian untuk enrollment key-nya ASD 2023, sebentar, ASD 2023. Ya, silahkan dicek. Kalau ada problem nanti bisa memberi mereplay di kolom chat atau nanti saya cek lagi. Jadi kalau enrollment key-nya belum benar ya misalnya. Baik, untuk di e-learning Elo ini sudah saya upload beberapa file. Yang pertama ada RPKPS, rencana kegiatan pembelajarannya, kemudian ada 2 buah e-books, data structure and algorithm analysis, yang satunya problem solving with algorithms and data structure. Kemudian ada slide PowerPoint untuk minggu pertama ini. Oke, yang pertama mungkin kita lihat yang RPKPS-nya. Sebentar, saya buka dari file di lokal komputer saya. Ya, untuk RPKPS, algoritma dan struktur data, deskripsi mata kuliah ini menjelaskan atau membahas tentang dasar dari analisis algoritma dan struktur data dalam pemrograman. Dan beberapa fokus penggunaan itu nanti ada di algoritma searching atau pencarian dan algoritma sortir ya, atau penyortiran. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa di DTT menggunakan konsep OBE ya, atau Outcome Based Education, sehingga setiap mata kuliah itu ada learning objective atau learning outcome-nya, dan penilaian nanti juga dilakukan per learning objective atau learning outcome. Nah, LO pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebutuhan akan algoritma, kemudian kompleksitas algoritma, dan struktur data. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, mengimplementasikan tipe data abstrak, kemudian beberapa tipe data seperti stack atau tumpukan, kemudian queue atau antrian, kemudian ada lagi satu bentuk data yang diwujudkan dalam bentuk tree ya, atau pohon. Nah, biasanya ini nanti dipakai untuk algoritma searching itu ya. Kalau pohon kan biasanya ada cabangnya kiri kanan itu biasanya bisa lebih mengefisienkan algoritma untuk searching atau pencarian data. Kemudian ada juga struktur data yang berupa graph. Nah, kalau graph ini tipikalnya suatu data itu direpresentasikan dalam bentuk node itu ya, atau simbol-simbol, dan ada linknya. Misalnya kayak kalau adik-adik mempelajari jaringan komputer, itu kan jaringan komputer dilakukan dengan komunikasi antara mesin yang satu dengan mesin yang lain. Nah, setiap mesin itu kan, tiap komputer diwujudkan dalam bentuk node misalnya. Kemudian jaringan kabel yang menghubungkan antar komputernya itu direpresentasikan dalam bentuk node misalnya, dalam bentuk linknya ya, atau garisnya. Atau misalnya kayak kalau di sosial media itu misalnya Anda menggunakan
di Instagram atau Facebook. Nah, setiap member dari Facebook atau Instagram ini kan memiliki friend gitu ya, memiliki friend dengan teman-temannya. Nah, ini data-data semacam itu bisa atau cocok direpresentasikan dalam bentuk graph gitu ya. Jadi ada simbol-simbol objeknya dan ada link atau garis antar objeknya. Oke, kemudian learning outcome yang ketiga, mahasiswa mampu mengelaborasi dan mengimplementasikan algoritma penyortiran, algoritma pencarian, dan juga struktur data yang dipelajari di poin 2 ini tadi ya. Ada struktur data graph, stack, queue, tree, dan sebagainya. Kemudian, evaluasi seperti saya sampaikan tadi ada berbasis pada learning outcome pertama, learning outcome kedua, dan LO3. Nah, yang learning outcome pertama nanti diambil dari paruh waktu pertama, artinya tugas dan UTS-nya gitu ya. Kemudian yang LO2 ini sebagian dari paruh pertama, sebagian paruh kedua. Kemudian yang LO3 nanti diambil dari paruh kedua atau setelah UTS yang nanti akan dilanjutkan oleh Bu Indriana ya. Jadi saya sampai UTS, setelah UTS nanti akan dilanjutkan Bu Indriana itu ya. Kemudian untuk materi pembelajaran saya langsung ke yang permingguan saja. Ya, minggu pertama ini tentang pengenalan algoritma, representasi algoritma. Kemudian minggu kedua tentang implementasi algoritma untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga analisis algoritma, ini banyak dikaitkan dengan ininya ya. Cara kita melihat apakah suatu algoritma itu sudah efisien atau antara dua algoritma lebih efisien yang mana, itu ada analisisnya. Kemudian minggu keempat ada struktur data, tipe data, abstrak data type, kemudian penggunaannya dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk bahasa pemrograman kita akan melanjutkan mata kelas sebelumnya kan di pemrograman dasar kita sudah mempelajari C++ ya. Kita lanjutkan di mata kuliah ini. Artinya menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk yang utamanya. Kemudian minggu kelima struktur data tumpukan atau stack tadi dan antrian atau queue dengan segala macam atribut, karakteristik, contoh dan penggunaannya gitu ya. Kemudian minggu ke-6 satu struktur data yang lainnya yang namanya senarai berantai atau kalau istilah bahasa Inggrisnya linked list gitu ya. Di list itu kan senarai atau kayak tabel lah gitu ya, tabel atau array, mungkin Anda sudah lebih familiar dengan istilah array gitu ya kalau di pemrograman. Itu senarai, kemudian berantainya ini menunjukkan bahwa satu data berkaitan dengan data yang lain. Jadi semacam ada next-nya gitu ya. Kemudian yang minggu ke-7 variasi dari linked list dan penggunaannya. Kemudian minggu ke-8 ada UTS. Kemudian setelah UTS nanti dilanjutkan oleh Bu Indriana ya dengan beberapa materi tentang struktur data pohon atau tree. Kemudian mulai ada contohnya penggunaannya untuk binary search. Kemudian ada struktur data graph. Kemudian algoritma searching, pencarian. Ya, pencarian nanti ada macam-macam, ada menggunakan metode bubble sort, ada quick sort, ada insertion sort, selection dan sebagainya.
Ya, dan seterusnya ya, sampai nanti ada pengurutan juga. Setelah pencarian ada metode pengurutan atau sorting. Sorting juga ada beberapa cara, ada binary tree, ada radix, ada quicks, dan seterusnya. Ya, kemudian beberapa bagian mungkin akan dipakai untuk quiz gitu ya. Oke, baik. Ini tentang RPKPS. Kemudian mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga sambil saya menyiapkan yang PowerPoint-nya tadi. Oke, kalau belum ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ya PowerPoint-nya. Oke, pengantar atau pendahuluan algoritma dan struktur data. Nah, yang akan didiskusikan dalam slide ini ada definisi untuk ya pengantar algoritma. Kemudian algoritma dikaitkan sebagai salah satu teknik dalam problem solving atau penyelesaian masalah, terutama ya terkait komputasi gitu ya, atau pemrograman. Kemudian representasi algoritma dalam bentuk flowchart. Kemudian ada juga representasi algoritma dalam bentuk pseudocode dan beberapa contoh. Oke, yang pertama tentang definisi dari algoritma. Algoritma merupakan konsep dan ide di balik pembuatan software gitu ya, software komputer atau program komputer yang digunakan untuk memberikan instruksi atau memberitahu komputer tentang langkah-langkah atau urutan kerja apa yang harus dilakukan oleh komputer tadi untuk menjalankan ini. Jadi yang pertama, komputer kita perintahkan untuk memecahkan masalah secara khusus yang sudah terdefinisi dengan baik. Ya, kenapa kok ada embel-embelnya terdefinisi dengan baik ya? Karena inti dari komputer itu kan komputasi gitu ya, melakukan perhitungan, melakukan calculate. Jadi sementara problem yang dihadapi oleh kita gitu ya, kita sebagai pengguna komputer ini kan sangat beragam, dari untuk melakukan pencarian data, untuk mengoperasikan data, untuk searching, clustering juga ya, banyak sekali. Maka dalam mendefinisikan instruksi-instruksi dalam membuat software komputer tadi atau program komputer, kita harus detail gitu ya. Misalnya nilai awalnya apa, konstantanya apa saja, inputnya apa, prosesnya melibatkan apa, perkalian, pembagian. Ya. Nah, kemudian salah satu sifat algoritma adalah dia bersifat independen, dalam arti tidak bergantung pada jenis hardware yang digunakan oleh programnya. Jadi misalnya kita punya komputer dari yang prosesornya Intel atau yang prosesornya AMD atau manufaktur lain misalnya ya. Nah, maka algoritma tetap harus bisa dijalankan di berbagai macam hardware tadi, termasuk di smartphone, tablet, server, dan sebagainya. Kemudian selain hardware juga, algoritma ini tidak terikat dengan bahasa pemrograman yang akan digunakan gitu ya. Artinya kita bisa
mengimplementasikan algoritma itu dalam misalnya bahasa C++, bahasa Python, bahasa Java, dan sebagainya. Kemudian next, algoritma merupakan langkah logis tertentu yang tepat dan pasti untuk memecahkan masalah yang dituangkan secara tertulis. Ya, ini definisi yang lainnya. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai macam masalah pemrograman, terutama dalam hal komputasi numeris. Ya, ini merupakan dasar ya. Nanti komputasinya untuk apa saja itu sangat beragam ya. Dan biasanya arahnya ya untuk mempercepat ini ya, mempercepat proses. Kenapa orang harus menggunakan komputer? Mempercepat proses untuk melakukan otomasi dan sebagainya. Kemudian program ini merupakan implementasi dari algoritma dalam bahasa pemrograman tertentu. Ya, misalnya C++ atau Python. Kemudian ya sedikit sebentar, yang mikrofonnya belum di mute, mungkin bisa tolong di mute ya, ada suara yang besar. Oke, terima kasih. Ya, sedikit tentang sejarah algoritma ini ya. Nah, di sini ada satu tokoh ya, ilmuwan dari Persia yang sangat sering sering di notice atau sering di quote gitu ya, sering di mention oleh buku-buku yang mempelajari tentang sejarah matematika yang terkenal dengan Al-Khawarizmi, atau nama panjangnya ini Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang salah satu atau dua buku terkenalnya membahas tentang ini ya, aljabar dan aritmetika. Nah, kitab aritmetika ini mengemukakan 4 hukum operasi matematika yang dasar itu ya, ada perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kemudian salah satu quote yang juga sering disampaikan di buku sejarah matematika itu ya, ini yang saya tulis berwarna biru ini. Spoken has algorithmy, let us give the surprise to God our leader and defender. Kalau kita membicarakan tentang algoritma, maka kita sudah selayaknya untuk bersyukur gitu ya, berterima kasih kepada Tuhan, pimpinan dan pelindung kita umat manusia. Ya, kemudian di sebelah kanan ini ada semacam timeline gitu ya. Kalau saya zoom, ya misalnya ini diawali di paling atas tahun 3000 BC atau before Christ, sebelum Masehi. Ini mulai ada sejarah bangsa Babilonia, bangsa Mesir, bangsa Chinese, bangsa Maya, Yunani, Arab, India, dan sebagainya. Artinya pada masa-masa itu mulai ada artefak gitu ya, artefak sejarah yang mengungkap adanya peradaban pada waktu itu. Kemudian ada Pythagoras, ini di sekitar tahun 600 atau 500 sebelum Masehi. Kemudian ada Archimedes, Eratosthenes. Kemudian ada Alexandria, Ptolemeus. Kemudian ya beberapa tokoh yang lain. Kemudian Al-Khawarizmi tadi diperkirakan sekitar tahun 700-an gitu ya, 700-an Masehi. Kemudian first computer programming itu di 1800-an. Kemudian ada first computer di 1900-an sekian gitu ya. Kemudian juga berkembang ilmu kriptografi, public key kriptografi. Kemudian juga artificial intelligence. Kemudian di tahun 2000-an mulai
atau menjelang tahun 2000-an banyak search engine yang penggunaannya semakin masif ya, yang dicontohkan ada dua nama, Larry Page dan Sergey Brin ya, dua orang yang mendirikan Google itu ya. Nah, kemudian kalau yang lebih baru lagi mungkin adik-adik sudah sering mendengar juga ya yang tentang ChatGPT itu ya. ChatGPT atau OpenAI yang ya akhir-akhir ini fenomenal, yang banyak dimanfaatkan untuk macam-macam ya, yang di background-nya atau back-end-nya ChatGPT ini merupakan satu language model gitu ya. Jadi suatu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menggunakan pemodelan bahasa dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah ada di database-nya sana. Oke, baik, next. Nah, kemudian problem solving atau penyelesaian masalah ini merupakan satu proses yang kreatif gitu ya. Dan ini terdiri atas beberapa tahapan atau beberapa komponen. Yang pertama, pendefinisian masalah itu sendiri, kemudian memahami masalah dengan menentukan kausnya atau penyebabnya, apakah ada data awalnya atau informasi awal, kemudian ya ini mengidentifikasi adakah informasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, entah itu formulanya, entah itu nilai awalnya, atau informasi yang lain. Kemudian menentukan urutan atau prioritas yang mana yang harus diproses terlebih dahulu. Ya, karena biasanya satu masalah itu bisa didekomposisi gitu ya, atau dipecah-pecah itu. Permasalahan biasanya bisa dipecah-pecah menjadi permasalahan yang lebih kecil gitu ya. Apalagi yang sifatnya komputasi. Nanti di level yang paling kecil tinggal menjalankan operasi yang yang simple, misalnya menjumlahkan, mengalikan, membagi dan sebagainya. Atau secara lebih kalau dikaitkan dengan programming nanti bisa per modul gitu ya, per modul atau modular. Nah, kalau dalam programming nanti modul diimplementasikan dalam bentuk kayak function gitu ya, function atau rutin atau prosedur yang menjalankan proses yang khusus. Misalnya ada prosedur untuk mengurutkan data, nanti ada modul namanya sorting misalnya. Kemudian, nah penting juga ini item kelima ya, alternatif. Jadi dalam menyelesaikan, seringkali ditemui beberapa cara untuk menyelesaikannya. Misalnya saja kalau di SMA atau malah SMP ya, adik-adik belajar menghitung luas segitiga. Nah, segitiga misalnya kalau saya gambarkan di sini, segitiga ada sisi ABC-nya. Nah, salah satu rumus yang terkenal kan kalau luas segitiga kalau diketahui tingginya misalnya ya, maka setengah alas kali tinggi atau setengah alas kali tingginya. Nah, tapi ada juga rumus lain yang menggunakan yang akar S kali S min A gitu ya. Jadi akar S kali S minus A, S min B kali S min C itu ya. Masih ingat ya? Ada namanya rumus apa, lupa saya namanya. Intinya bahwa untuk satu permasalahan, misalnya menghitung luas segitiga ini,
Ini bisa menggunakan rumus yang satu, misalnya setengah panjang alas kali tinggi. Ini kalau diketahui alasnya dan tingginya gitu ya. Tapi kalau dalam segitiga itu tidak diketahui panjang alas dan tingginya, nah maka bisa menggunakan rumus yang kedua. Jadi akar dari S kali S min A, S min B, S min C, di mana S-nya itu adalah S-nya itu setengah dari A plus B plus C, atau A plus B plus C per 2. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan ini tadi, bahwa problem solving dalam programming atau dalam komputasi ini seringkali memiliki beberapa alternatif, sehingga ini kita harus cermat atau harus bisa mengidentifikasi beberapa cara tadi, atau formulanya apa, rumusnya apa, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu dipilih mana alternatif yang paling baik. Nah, paling baik ini bisa dalam arti paling cepat atau akurasinya lebih tinggi misalnya. Nah, kemudian setelah itu yang paling bawah membuat daftar instruksi atau apa namanya, ya perintah-perintah yang harus kita jalankan di programming tadi ya. Terus bisa membuat step-stepnya, step-step dalam mengimplementasikan algoritma yang sudah dipilih tadi. Oke, next lagi. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan aja ya, di-interrupt nggak apa-apa ya, atau dituliskan di kolom chat juga boleh. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan juga ketika kita menggunakan algoritma sebagai salah satu alat untuk problem solving. Ya, ini diperlukan beberapa pembahasan, misalnya bekerja secara mundur, dalam arti bahwa kita itu menentukan targetnya dulu ya, target dari apa yang akan dicapai dalam algoritma tadi. Misalnya kalau di contoh sebelumnya tadi, targetnya menghitung luas segitiga gitu ya. Nah, itu nanti harus ada di akhir programnya harus ada kata-kata misalnya luas sama dengan sekian, target tujuan. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menggunakan pendekatan mencari permasalahan yang mirip yang telah berhasil diselesaikan oleh orang lain atau oleh programmer yang lain dan sebagainya ya. Nah, dari mana kita tahu suatu masalah itu ada yang mirip gitu ya. Nah, ini kita harus mencari referensi kan ya. Mencari referensi. Nah, referensinya bisa dari macam-macam. Kalau yang basic atau yang dasar biasanya ya dari textbook gitu ya, dari buku teks atau dari textbooks. Kemudian kalau yang baru, nah biasanya ya dari paper jurnal gitu ya, dari jurnal atau dari conference, paper dari conference juga bisa. Conference. Bedanya apa? Kenapa kok referensinya ada yang textbook atau ada yang jurnal dan conference? Karena biasanya kalau textbook atau buku teks ini berisi problem solving yang sudah established gitu ya, sudah menjadi kayak ilmu dasar gitu. Misalnya ya kayak cara sorting tadi ya, sorting dengan bubble sort, insert sort, itu sudah dipelajari oleh banyak orang berpuluh tahun atau ratusan tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalau yang jurnal, kalau kita ingin mencari penyelesaian atau solusi masalah terhadap masalah-masalah yang baru, nah itu biasanya belum ada di textbook. Maka kita bisa mencari referensi di jurnal gitu ya.
Misalnya kayak tahun kemarin ketika apa namanya, beberapa tahun lalu kan ada COVID itu ya, COVID-19. Nah, kemudian penyakit COVID-19 ini kan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kemudian ketika orang mau mencari solusi terhadap problem itu kan di buku teks belum ada, nah, maka orang melakukan penelitian. Nah, hasil penelitian yang baru tentang penyakit COVID-19 itu pasti lebih banyak ditemukan di jurnal-jurnal daripada di textbook gitu ya. Misalnya terkait pengelolaan apa itu namanya, kalau di riset bidang biologi ada DNA-nya itu ya, DNA sequencing-nya. Atau kalau dikaitkan dengan engineering, kan ada yang ini ya, yang dikembangkan UGM, ada itu yang menggunakan genus ya, genus atau menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi gas yang dikeluarkan dari pernapasan gitu ya. Apakah dengan genus tadi atau dengan sensor bahu dan sebagainya ya, itu apakah bisa diidentifikasi seseorang itu membawa virus COVID gitu ya. Ya hasilnya mungkin tidak 100% gitu ya, tidak bisa hitam putih yes no, tapi biasanya ada akurasinya. Entah misalnya akurasinya 95% atau 90%, tergantung dari ya teknik algoritma untuk menentukan hasil tadi dan seterusnya. Ya, jadi ini kaitannya dengan ini tadi ya, bahwa seringkali dalam kita menyelesaikan atau mencari solusi atas suatu permasalahan komputasi atau masalah umum juga ya, itu bisa mencari referensi dari solusi yang sudah ada. Nah, sumbernya bisa dari textbook, bisa dari jurnal, conference, dan sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga, ya tadi sebenarnya sudah disinggung ya, dari dekomposisi atau masalah yang besar itu diurai, dipecah-pecah menjadi beberapa masalah yang lebih simpel atau lebih kecil, nah, sehingga bisa diselesaikan secara modular gitu ya. Ya, ini seperti prinsip di programming itu kan ada modular programming juga ya. Salah satu pembahasan di mata kuliah pemrograman dasar. Kita membagi komponen-komponen program menjadi beberapa modul. Ya, kemudian ini kaitannya juga dengan kesederhanaan gitu ya. Kesederhanaan itu harus menjadi tujuan utama dalam desain suatu algoritma atau suatu program komputer. Next. Nah, kemudian setiap problem solving ini memiliki beberapa komponen ya, atau semacam item-itemnya. Yang pertama initial state. Nah, initial state ini ya ini juga berbeda-beda. Misalnya kalau problemnya itu sorting gitu ya. Misalnya saya gambarkan di sini. Misalnya ada data dalam bentuk tabel atau array gitu. Misalnya ada isinya berapa? 7, 9, 5, 12, 21 misalnya. Nah, misalnya problemnya terkait problem sorting gitu ya, atau pengurutan. Nah, initial state-nya mungkin ada suatu data yang berbentuk array atau tabel ya, semacam tabel atau array gitu, yang isinya adalah suatu bilangan integer yang tidak urut gitu ya. Misalnya dalam contoh ini, elemen pertama 7, elemen kedua 9, elemen kedua 5, elemen keempat 12, elemen kelima 21. Nah, ini tujuan utamanya nanti untuk mengurutkan ya, sehingga goal state-nya ya dalam kondisi diurutkan gitu ya. Di sini misalnya kalau saya
gambarkan di sini. Targetnya itu nanti urut menjadi 5, 7, 9, 12, 21 gitu ya. Nah, jadi ada initial state atau kondisi awal dari problem. Kemudian goal state-nya, tujuannya adalah bahwa datanya sudah terurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya, tergantung yang dicari gitu. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada sekumpulan atau a set of operator, jadi sekumpulan instruksi-instruksi atau operasi yang dapat digunakan untuk mengubah dari sini ke sini tadi. Jadi dari kondisi inisial tadi ke kondisi sini, ini ada apa namanya operator. Nah, operatornya apa? Kalau di apa? Metode pengurutan biasanya operatornya swap itu ya. Swap atau ditukar gitu ya. Penukaran. Jadi misalnya ini tadi kan elemen pertamanya 7, ini elemen keduanya 9 gitu ya. Nah, nanti dicek apakah elemen apa misalnya K gitu ya. Elemen K apakah kurang dari elemen K plus 1. Nah, kalau ini benar maka di swap tadi ya, ditukar. Tapi kalau tidak nanti ya di next elemen maksudnya. Nah, sehingga kalau misalkan ini 7 dan 9 sudah benar 7 kurang dari 9, maka dia tidak ditukar. Tapi ketika dilanjutkan 9 dengan 5, nah, 9 dengan 5 kan lebih kecil 5, maka 9 dan 5-nya ditukar. Terus gitu ya, nanti diurutkan satu persatu. Kalau sudah selesai nanti diulangi kalau awalnya dimulai dari elemen pertama, nanti dilanjutkan iterasi berikutnya dimulai dari elemen 2. Dan seterusnya ya, nanti sampai selesai. Nah, ini set of operator atau operasi-operasi yang akan diperlukan untuk mencapai goal state tadi. Kemudian ada beberapa constraint, path constraint, dan juga problem space. Nah, ini tergantung masalahnya ya. Constraint-nya apa? Misalnya kalau di pengurutan itu ya, data yang diurutkan harus satu macam gitu ya. Tidak boleh kalau mengurutkan integer dengan string atau huruf gitu ya. Kecuali kalau mengurutkannya berdasarkan ASCII code gitu ya, bisa juga antara alfabet ABCD dengan bilangan numerik bisa juga diurutkan kalau menggunakan ASCII code atau kode yang lain. Kemudian yaitu constraint gitu ya. Constraint yang lain misalnya kalau problemnya pembagian, nah itu tidak boleh ada pembagian dengan 0. Nah, ini kalau ada bilangan 0-nya nanti harus di istilahnya diberi exception gitu ya. Exception kalau ada pembagi 0 maka diberi notifikasi misalnya tidak boleh ada pembagian dengan 0. Proses di skip artinya diinformasikan ke usernya. Kemudian yang kelima, problem space atau sekumpulan dari possible alur penyelesaian masalah. Ini kalau di algoritma ya nanti terkait dengan alternatif metode yang bisa dipakai. Misalnya kalau di sorting itu ada bubble sort, ada quick sort, ada binary. Kalau searching ada binary dan sebagainya. Oke, saya next lagi. Ya, kemudian sifat algoritma. Yang pertama, algoritma bersifat umum dalam arti dia tidak menggunakan sintaks atau simbol dari bahasa pemrograman tertentu. Jadi
istilahnya apa ya, tidak berafiliasi ke bahasa pemrograman C++ atau bahasa Python atau bahasa Java, tapi merupakan bahasa umum, biasanya bahasa Inggris gitu, yang mengadopsi bahasa pemrograman juga. Kemudian yang kedua, ini sama ya, tidak bergantung pada bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman apapun. Ya, tadi ini sudah, saya kira sudah kita lihat di slide sebelumnya juga. Saya next saja. Ya, kemudian kriteria algoritma. Algoritma ini ada inputnya, biasanya inputnya bisa 0, bisa juga lebih dari 0. Algoritma apakah ada yang tidak punya input? Ya tergantung prosesnya juga ya. Misalnya kalau algoritma yang digunakan untuk untuk memberikan notifikasi ketika penggunaan memori di komputer itu sudah tinggi misalnya. Ya, tapi itu inputnya internal gitu ya, maksudnya input internal dari komputernya. Ya, tapi tipikalnya biasanya algoritma itu punya input gitu. Kemudian juga memiliki output. Outputnya juga bisa satu, bisa juga lebih. Misalnya kalau tadi ada data berupa data berupa angka-angka tadi ya. Nah, misalnya untuk data yang sama, kalau saya tulis lagi di sini, misalnya inputnya itu array yang isinya tadi ya, angka 5, ada 12, ada 3, ada 9, ada 21. Nah, dari data itu nanti outputnya bisa, misalnya outputnya itu harus ada average-nya, average. Kemudian ada juga misalnya nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, outputnya bisa lebih dari satu. Misalnya ini average, nilai rata, nilai minimum, atau nilai maksimumnya. Kemudian yang ketiga ada definiteness. Definiteness atau kepastian bahwa algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Ya, ini tadi di slide sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Misalnya kalau ada pembagian dengan 0, itu harus diapakan gitu ya. Nah, biasanya ini kalau di pemrograman nanti direpresentasikan dengan kayak percabangan gitu ya. Percabangan. Misalnya ada pengecekan gitu ya, pengecekan. Misalnya X itu kalau sama dengan 0, nah nanti harus diapakan. Kalau yes misalnya diproses ke bawah, kalau no diproses ke kanan gitu ya. Nah, sehingga definiteness atau kepastian instruksi yang kita berikan ke komputer itu harus istilahnya harus menyeluruh gitu ya, menyeluruh untuk semua kemungkinan data. Ibaratnya kalau angka itu ada 0, ada positif, ada negatif. Nah, ketiga jenis data itu harus ditangani semua, entah caranya sama atau tidak. Nah, kalau penjumlahan mungkin sama ya, penjumlahan bilangan positif dan negatif sama. Tapi kalau pembagian tadi kan, kalau pembaginya 0 kan beda ya, itu harus dibuat ada semacam exception-nya. Itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, finiteness atau ada batasannya. Jadi kapan algoritma itu memiliki titik akhir itu ya. Nah, ini terutama kalau melibatkan iterasi gitu ya. Misalnya kalau tadi kita punya array jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, maka pengecekannya berakhir, misalnya mengecek nilai minimum atau maksimum. Itu berakhir setelah mencapai elemen terakhir, elemen kelima. Nah, nanti kalau ada program yang lain mungkin
stopping point-nya juga berbeda. Kemudian yang kelima paling bawah, effectiveness atau keefektifan dari algoritma. Nah, sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Ya, ini biasanya juga nanti terkait dengan efisiensi juga ya. Jadi misalnya akan mengimplementasikan sorting tadi. Nah, ini sorting ada beberapa pilihan. Ada quick sort, ada bubble sort, ada insertion sort. Nah, itu nanti bergantung dari jenis datanya lebih efisien untuk memakai metode yang mana gitu ya. Itu harus dipelajari tadi dari textbook atau dari jurnal dan macam-macam. Mempelajari yang sudah dilakukan oleh orang lain. Oke, next lagi. Nah, kemudian jenis proses-proses dalam algoritma. Dan tadi kan disampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita merancang suatu algoritma itu kita akan memberikan perintah-perintah atau instruksi kepada komputer gitu ya. Nah, maka instruksi-instruksi yang kita berikan tadi itu sifatnya bisa sekuensial atau berurutan ya. Misalnya kalau di programming ya kayak baris-baris kode program itu ya. Baris pertama dieksekusi, kalau sudah selesai ke baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada juga selection. Nah, tadi yang saya contohkan tadi misalnya kalau ada algoritma yang ada pilihannya, misalnya X sama dengan 0 tadi ya. Nah, kalau yes nanti lari ke bawah misalnya ya. Kalau tidak ke kanan misalnya. No. Nah, itu selection. Kemudian ada juga iterasi ya. Kalau iterasi ini yang harus dilakukan berulang-ulang. Contohnya yang sorting tadi juga. Kemudian ada juga concurrent proses ya. Kalau concurrent ini beberapa instruksi yang bisa dikerjakan secara bersamaan itu ya. Ya, ini juga tergantung dari problem yang akan kita cari solusinya gitu ya. Misalnya kalau contoh proses yang concurrent itu kalau kita bekerja dengan client server itu ya. Misalnya kalau ada server, ini server, nah server itu tipikalnya kan melayani banyak klien ya. Misalnya servernya servernya si master misalnya ya, si master UGM yang Anda pakai untuk KRS itu. Nah, itu dalam waktu yang bersamaan kan pasti bisa menghandle ratusan atau ribuan klien gitu ya. Nah, kalau ada proses semacam itu berarti bisa kita katakan bahwa proses yang terjadi di server itu bisa bersifat concurrent, artinya bisa melayani 1000 orang memproses pendaftaran KRS tadi. Ini contoh yang concurrent proses misalnya. Oke, saya next lagi. Nah, kemudian notasi algoritma ini secara umum ada dua ya. Yang pertama, algoritma dapat direpresentasikan dalam bentuk pseudocode. Di pseudo itu kan semu ya. Kalau kode ya kode program, berarti ini merupakan kode kode untuk merepresentasikan algoritma yang biasanya ya diadopsi dari bahasa program. Ya, ini menggabungkan bahasa alami, biasanya bahasa Inggris,
dengan elemen bahasa pemrograman. Biasanya menggunakan sintak yang sederhana dan mudah dibaca. Misalnya ada print, ada write, ada input, atau display misalnya ya, atau calculate, semacam itu. Atau add, tambahkan, subtract, kurangkan, dan sebagainya. Kemudian yang bawah menggunakan flowchart. Nah, kalau flowchart itu sifatnya visual ya, visual menggunakan diagram. Nah, diagramnya dipakai untuk menjalankan atau menjelaskan aliran logika dari programnya atau logika dari algoritmanya. Nah, karena bentuknya visual, biasanya ini banyak mempermudah pemahaman bagaimana algoritmanya itu bekerja gitu ya. Terutama kalau kita berkomunikasi dengan, misalnya kita sebagai programmer gitu ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang bukan programmer, nah itu kan sulit kalau kita menggunakan shortcut. Nah, kita akan lebih mudah mengkomunikasikan algoritma dari program kita dalam bentuk gambar. Nah, salah satu yang sering dipakai adalah menggunakan flowchart gitu ya. Oke, next lagi. Nah, kemudian ada satu penelitian juga notasi algoritma yang disampaikan oleh School ini ya, School 88 tahun 1988 maksudnya, bahwa algoritma itu terdiri dari 3 bagian, yaitu judulnya atau nama, mungkin ya, judul atau nama gitu. Misalnya algoritma menghitung luas segitiga gitu. Kemudian ada kamusnya. Nah, kamus ini nanti mendefinisikan inputnya apa. Misalnya inputnya itu A, B, C. Kalau tadi yang segitiga tadi berarti ABC-nya panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C, dan seterusnya. Atau tipe datanya, apakah integer atau bilangan real, atau yang lain. Atau terdiri dari beberapa modul itu ya. Modul ini mengakses modul yang lain, bisa juga. Kemudian yang ketiga, step-stepnya atau langkah-langkah penyelesaian instruksi dalam algoritma tadi. Ini juga bisa kita pakai juga ya, ada namanya, judulnya, kemudian dictionary-nya atau kamusnya, dan langkah-langkah atau stepnya. Ya, ini juga sama ya. Jadi ada judul atau nama, kemudian ada kamusnya, kemudian ada step 1, step 2, step 3, dan sebagainya. Nah, ini contoh singkatnya, mungkin bisa kita lihat seperti ini. Misalnya nama algoritmanya luas persegi panjang, atau mungkin kalau lebih tepat menghitung gitu ya, menghitung luas persegi panjang. Kemudian ada dictionary-nya atau kamusnya, misalnya di sini tujuannya untuk menghitung luas persegi panjang, kemudian inputnya ada P, merupakan panjang dari bangunnya, tipe datanya real, kemudian L, lebar, tipe datanya juga real. Nah, kemudian outputnya nanti LP atau luas persegi panjang, tipenya real. Artinya bilangan yang bisa ada koma-komanya itu ya, kalau integer kan harus bilangan bulat. Kemudian di bawahnya ya langkah-langkahnya tadi. Step 0 mulai, step 1 masukkan P, step 2 masukkan L, step 3 dikalkulasi luas sama dengan panjang kali lebar tadi, kemudian step keempatnya dicetak, step kelimanya selesai. Oke, kemudian next. Oke, sebelum ke sini kita break dulu ya, istirahat 10 menit untuk yang mau ke belakang dan sebagainya. Sebentar. Saya tuliskan di notepad.
Ya istirahat sampai jam 8 lebih 10 menit sambil kalau ada yang mau presensi tadi saya tampilkan presensinya lagi ya. Hmm. Recording stopped.
Recording in progress. Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Ini masih pada di depan komputer kan ya? Mungkin beberapa bisa memberikan ini reaction supaya saya tahu ada ininya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafid, ada Mas Gabriel, Mbak Ovi, dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai di halaman ini, jadi beberapa contoh algoritma yang terkemuka dalam arti ya kita sering mendengar gitu ya maksudnya ya. Sering mendengar dan mungkin kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya yang paling atas di situ ada algoritma yang namanya PageRank dari Google Search Engine gitu ya. Yang ya ini detailnya bisa adik-adik baca nanti di link ini ya di Wikipedia. Tapi intinya PageRank ini seperti namanya, page itu kan halaman, maksudnya halaman website itu. Kemudian rank itu kan ya ranking gitu ya, atau peringkat. Nah, sehingga algoritma PageRank ini digunakan oleh Google untuk memberi bobot gitu ya, atau memberi nilai, gitu, macam nilai itu. Apakah sebuah website itu lebih penting dibandingkan website yang lain. Makanya di keterangannya itu dituliskan the percentage shows the perceived importance. Jadi kalau sebuah website itu tingkat kepentingannya itu lebih tinggi, maka dia akan diberi skor lebih tinggi ya. Kalau dalam gambar ini divisualkan dengan bulatan yang lebih besar. Nah, itu ditandai salah satunya dengan banyaknya link yang mengacu ke sini ya, atau merefer ke sini. Nah, itu kalau kita lihat sekilas kan mirip dengan di dunia di kehidupan sosial kita sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya di masyarakat itu ada gampangnya kayak tokoh masyarakat gitu ya, atau ulama misalnya kalau di tempat tinggal adik-adik sekalian. Nah, biasanya kalau ada tokoh masyarakat atau ulama itu banyak dijadikan tempat bertanya atau ya mencari solusi atas problem yang ada di masyarakat itu. Nah, itu kan dalam tanda petik kayak bisa dianggap beliau atau mereka itu memiliki semacam kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan pihak yang lain gitu ya. Kira-kira PageRank itu seperti itu. Nah, sehingga nanti di implementasinya di Google Search Engine itu kalau sebuah halaman rankingnya, skornya itu tinggi, maka dia akan muncul di lebih awal gitu ya. Ibaratnya kalau di hasil search engine itu di halaman 1 gitu ya. Itu ada kaitannya dengan kalau di bisnis itu ada SEO itu ya. Ada SEO, Search Engine Optimization atau apa semacam itu. Jadi di layanan bisnis biasanya ada yang menawarkan meningkatkan SEO atau Search Engine Optimization. Artinya misalnya kalau dia punya produk yang dijual gitu ya, misalnya menjual batik dari Jogja, kemudian membuat toko sendiri atau halaman website produk batiknya tadi. Nah, supaya halaman website tentang batik tadi itu skornya tinggi ya, maka bisa digunakan algoritma yang ada dalam SEO itu untuk ya mempertinggi PageRank tadi. Nanti bisa dibaca juga dengan kata kunci ini ya, SEO of a website atau apa gitu. Kemudian contoh yang kedua di Facebook Timeline, atau ini sebetulnya tidak hanya Facebook ya, misalnya halaman yang mirip seperti Instagram atau sosial media yang lain. Nah, dalam halaman muka biasanya kan ada timeline gitu ya, atau
lini masa, kadang-kadang diterjemahkan lini masa. Nah, timeline untuk aplikasi IG atau Facebook atau sosial media yang lain itu biasanya bersifat personal kan ya. Artinya kalau yang buka Instagram saya, halaman depannya pasti berbeda dengan kalau yang membuka adik-adik sekalian. Artinya kontennya itu ya, kan soalnya friend-nya kan juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan konten apa yang dimuat atau ditaruh di halaman awal dari Instagram atau Facebook tadi, pasti memiliki suatu algoritma yang ya ada kaitannya dengan apa friend-nya siapa, kemudian yang lagi tren apa, yang banyak di like apa. Atau kalau di Twitter itu ada trending itu ya, trending topik apa. Kemudian yang ketiga, high frequency trading algorithm. Ya, ini banyak dipakai di institusi finansial. Atau kalau ada yang apa itu berinvestasi di saham ya. Jadi saya kira sangat berkaitan atau pasti pernah mendengar istilah trading itu. Nah, algoritma trading ini dipakai untuk menentukan naik turunnya harga saham tadi misalnya ya. Ketika sahamnya banyak dibeli oleh orang, maka dia akan cenderung naik atau uptrend itu ya, uptrend kecenderungannya naik. Tapi ketika semakin banyak orang yang menjual, sudah tidak pengen lagi itu ya, tidak pengen memiliki sahamnya sebuah perusahaan, maka harganya cenderung turun atau downtrend. Nah, algoritma itu salah satunya ditentukan oleh tadi ya, banyaknya yang membeli dan banyaknya yang menjual tadi. Tapi tentunya pasti ada variabel lain. Kemudian yang keempat, kalau di komputer itu ada task manager gitu ya, itu menggunakan algoritma namanya round robin. Jadi dijelaskan di halaman selanjutnya. Nah, di task manager itu kan ada banyak proses gitu ya. Kalau saya bukakan sekilas di komputer saya. Misalnya ini. Ya, ini misalnya di komputer saya ini ada, ini ya di bagian bawah ada background proses, ada 122 kan ya. Ada 122 proses yang sedang jalan, atau 124 proses yang jalan di background ini yang diaktifkan oleh banyak aplikasi, termasuk 8 aplikasi yang ada di atas itu. Nah, padahal kita ketahui jumlah prosesor di dalam laptop itu kan tidak sampai 100 gitu ya, hanya 1 atau 2 atau 4. Kalau quad core ya hanya 4, kalau 8 core ya hanya 8. Malah kalau ini kayaknya hanya 1 ya. Performance prosesor CPU ya ini hanya 1 ya. Jadi prosesor i7 dengan kecepatan 1,8 GHz. Nah, satu prosesor i7 ini kan dipakai untuk 24 tadi ya, 124 proses. Nah, sehingga dia kan harus gantian gitu ya, menggunakan slot slot dari CPU-nya tadi. Nah, itu kalau disederhanakan itu dapat kita lihat seperti pada diagram ini. Jadi ke bawah di sini ada P1, P2 sampai 124 tadi, di mana setiap satu proses itu diberi jatah waktunya. Misalnya di sini P1 itu hanya 1 slot, P2 diberi 2 slot, P3 ada 4 slot. Kemudian P6 ini ada 8 slot dan sebagainya. Nah, kemudian di sini sumbu ke kanannya ini menunjukkan time slice-nya ya, atau waktunya. Tadi kan prosesor komputer saya 1,8 GHz gitu ya. Nah, sehingga nanti periodenya itu
Kalau periode kan kebalikan dengan frekuensi ya, berarti apa namanya, seper T sama dengan seper F kan, berarti ini satu slot waktu sama dengan 1/1,8 GHz tadi. Ini satu slot dialokasikan untuk proses 1, 2 slot untuk proses 2, 4 slot untuk proses P3, dan seterusnya sampai P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Nah, kalau sudah semuanya dapat, nanti kembali ke awal lagi. P1, nah ini ya, kebetulan P1 dan P2 sudah selesai. Dilanjutkan P3, P4, P5, P6, P7, P8. Sampai di sini P9 dan 10 juga sudah selesai. Nanti dilanjutkan di P berapa ini? P5 dan P6. Nah, begitu seterusnya gitu ya. Jadi round robin itu semacam apa? Bergantian mungkin ya kalau kata kunci di bahasa Indonesia. Jadi yang apa ya, di shadow warna hitam itu burst time-nya, artinya waktu yang dipakai untuk masing-masing proses. Yang abu-abu itu waiting time-nya, jadi dia menunggu. Ya. Tapi menunggunya sangat cepat ya, mungkin ordernya hanya tidak sampai milisecond itu ya, mungkin nanosecond itu ya. Kalau kita amati secara apa? Kalau kita amati dengan mata kita sebagai manusia biasa itu kelihatannya prosesnya itu jalan bareng gitu ya. Yang tadi berapa? Ini tadi. Yang jumlahnya ada 120 ini. Kelihatannya kalau kita amati dengan mata biasa kan jalan bareng gitu ya, 120 proses. Tapi sebetulnya itu tidak betul-betul bareng, tapi diberi slot-slot waktu gitu ya. Ya, seperti ilustrasi di gambar ini. Jadi bergantian, sebetulnya bergantian. Oke, bisa dipahami ya. Saya next lagi. Nah, kemudian ini representasi algoritma tadi kan bisa dua cara. Yang satu pseudocode, yang satu flowchart gitu. Nah, yang pseudocode, pseudo itu artinya semu. Kalau code ya kode program, sehingga ini kode semu. Gitu. Pseudocode merupakan salah satu metode untuk menuliskan algoritma yang bentuknya mirip dengan kode program yang sebenarnya. Kemudian pseudocode merupakan notasi singkat untuk pemrograman yang menggunakan kombinasi struktur pemrograman informal dan deskripsi secara verbal. Sebenarnya lebih lebih mudah dibaca dibandingkan bahasa programan, tapi ya tidak sebanyak paragraf-paragraf dalam textbook gitu ya. Kemudian pseudocode juga diadopsi dari beberapa bahasa programan seperti C, bahasa basic dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya ini ya untuk kasus yang sederhana. Misalnya di sebelah kiri ini yang pseudocode-nya, yang sebelah kanan contoh shortcode yang sebenarnya dalam bahasa apa ini? Ini bahasa basic ini ya, bukan C ya. Atau ada pernah dengar tidak, tapi namanya pemrograman basic. Jadi bahasa pemrograman basic itu formatnya atau sintaksnya kira-kira seperti ini. Jadi misalnya kalau di pseudocode-nya baris pertama itu input a set of 4 marks, jadi meminta 4 nilai gitu ya. Nah, di sini misalnya nilai M1, M2, M3, dan M4. Kemudian baris kedua, calculate average by summing and dividing by 4. Jadi diminta menghitung rata-ratanya dengan menjumlahkan keempat nilai tadi, kemudian dibagi 4. Nah, di bahasa basicnya menjadi ditambahkan variable grade. Grade sama dengan, atau grade diisi dengan M1 ditambah M2, ditambah M3, ditambah M4, dibagi 4. Gitu. Kemudian yang ke baris ketiganya, if average below 50.
250 ya, nah, maka print file tidak lulus misalnya, atau kalau else-nya berarti pas, lebih dari atau sama dengan. Kalau di bahasa basicnya menjadi ini, if grade kurang dari 50 then print file, else kalau tidak memenuhi kondisi ini maka lulus gitu ya. Kemudian ketentuan penulisan pseudocode. Nah, pernyataan biasanya ditulis dalam bahasa Inggris sederhana. Kemudian jawab instruksi ditulis dalam baris terpisah. Digunakan kata kunci. Misalnya ada write, ada print, ada else, ada if tadi ya. Kata kunci yang tipikal di pemrograman. Dan juga indent. Indent itu apa? Menjorok gitu ya. Kayak tadi kalau di slide sebelumnya tadi ya. Ini ya. If average below 50 kan ini ada menjorok, itu namanya indentasi. Nah, indentasi kalau di bahasa pemrograman Python sangat penting ya, karena digunakan untuk membedakan bagian dari subprogramnya. Oke, next. Setiap set instruksi ditulis dari atas ke bawah, bisa juga dikelompokkan menjadi satu modul. Nah, kemudian operasi-operasi dalam algoritma itu ada beberapa macam, kalau tidak salah ada 6 apa ya. Ini yang pertama kita lihat operasi input gitu ya. Dalam algoritma input biasanya menggunakan kata-kata read, digunakan ketika algoritma menerima input dari record atau dari file. Kemudian ada get ketika algoritma menerima input dari keyboard atau dari user gitu. Ini biasanya supaya membedakan itu ya. Nah, contohnya misalnya yang read ini. Read nama mahasiswa, berarti dia membaca nama mahasiswa dari file misalnya ya. Kemudian yang dua baris ini di satu kesatuan ya. From masukkan tanggal, kemudian di get tanggal. Ini membaca apa yang sudah dimasukkan oleh user setelah tampilan ini. Nah, ini contoh operasi masukkan. Nah, kalau di flowchart biasanya ini digambarkan dengan jajaran genjang itu ya. Di input. Kemudian next. Yang kedua, operasi output. Nah, ini beberapa kata yang sering kali dipakai. Print, ini untuk mengeluarkan ke printer, dikirim ke printer. Write, biasanya dipakai untuk menuliskan ke file. Kemudian ada display, output, atau put, dipakai untuk dikirim ke screen. Kemudian prompt untuk menampilkan notifikasi sebelum perintah get. Ya, contoh-contohnya bisa dilihat di bawah ini ya. Ada print, program completed, write, custom record to file, put, out, name, address, dan postcode, dan seterusnya ya. Nah, kalau di flowchart ini juga sama ya, sama dengan input tadi, bentuknya pakai jajaran genjang. Ini operasi output simbol gitu ya, simbol untuk output pada flowchart. Kemudian yang ketiga, operasi aritmetika. Nah, operasi aritmetika ini biasanya seringkali menggunakan kata kerja compute atau calculate gitu ya. Nah, alternatif lain menggunakan simbol yang sudah standar semacam tambah, pengurangan, perkalian, bagi, atau pangkat itu ya, power, dan seterusnya. Nah, contohnya misalnya add number to total, atau sama juga dengan perintah ini ya, total sama dengan total plus number. Contoh lain, divide total mark by student count, ini misalnya yang menghitung nilai rata itu ya. Kemudian ada sales tax, pajak, kemudian konversi suhu ya,
konversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius misalnya. Oke, kemudian yang berikutnya yang pertama, pemberian nilai awal atau initial value. Biasanya dia digunakan kata initialize atau set ya, misalnya ini contohnya ada initialize total price sama dengan 0 atau student count sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pemberian nilai sebagai hasil dari suatu proses atau operasi aritmetik, maka digunakan simbol sama dengan atau panah ke kiri. Nah, ini panah ke kiri mengadopsi bahasa basic tadi. Misalnya contohnya di sini total price sama dengan cost price ditambah sales tax. Atau total price tanda panah ke kiri, cost price plus sales tax. Kemudian yang ketiga, varian yang ketiga, penyimpan variabel untuk digunakan kemudian, artinya di baris-baris selanjutnya gitu ya. Maka digunakan kata kerja save atau store gitu ya. Nah, contohnya yang paling bawah ini. Store customer number and last customer number. Ini di variabel last customer number diisi dengan nilai dari variabel customer number. Yang keempat, kemudian operasi berikutnya, next slide. Kemudian operasi yang kelima ini membandingkan dua variabel dan memilih salah satu dari dua alternatif langkah operasi. Ya, ini istilah lainnya adalah selection gitu ya. Ada yang menggunakan kata selection. Atau juga percabangan itu ya. Percabangan atau branching. Jadi tipikalnya menggunakan kombinasi ini, if, then, kemudian else. Misalnya di sini, jika student attendance status itu adalah part-time, then add 1 to part-time count. Jadi counternya part-time ditambah 1 itu. Kalau bukan, berarti asumsinya dia full-time. Nah, full-time count-nya di increment atau ditambah 1. And if dan seterusnya ya. Jadi tadi ada operasi input, operasi output, operasi penjumlahan operator, kemudian penyimpanan file, membandingkan, dan kemudian yang berikutnya iterasi nih ya. Iterasi pengulangan dari beberapa statement atau beberapa instruksi. Misalnya kalau dalam contoh ini menggunakan kombinasi do while student total kurang dari 550, berarti asumsinya ini akan mencetak data student yang jumlahnya 50 gitu ya. Ya, pertama read student record ini membaca dari file tadi, kemudian di print, dicetak di layar misalnya ya, di display. Yang dicetak apa? Nah, student name dan address-nya. Nah, kemudian ini counternya ini ya, sering kali disebut. Ini adalah counter atau pencacah ya, yang biasanya pakai, kalau di programming itu pakai I++ atau J++, yang biasanya di increment itu ya. Oke, kemudian next lagi. Udah ya, yang pseudocode sudah selesai. Ya, sekarang implementasi dari flowchart, dari algoritma dalam bentuk flowchart itu ya. Nah, flowchart ini merupakan suatu bentuk gambar atau diagram yang memiliki alur atau aliran data, 1 atau 2,
secara sekuensial yang digunakan untuk menentukan alur dari logika program komputer yang akan dibuat itu ya. Nah, flowchart digunakan untuk merepresentasikan atau mendesain program komputer. Oleh karena itu, flowchart harus merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman. Maksudnya ya ada input, ada output, ada operasi aritmetika, ada tadi iterasi, ada selection tadi ya. Kemudian yang paling bawah, flowchart adalah penggambaran secara grafis atau secara visual ya dari langkah-langkah urutan instruksi program. Ya, misalnya di sini simbol basic simbolnya atau simbol-simbol dasar gitu ya. Pertama ada start dan stop atau istilahnya terminator gitu ya. Start dan stopnya itu menggunakan gambar rounded rectangle mungkin ya kalau di Microsoft Word itu. Rounded rectangle yang semacam kotak tapi sisi kiri dan kanannya itu setengah lingkaran itu. Nah, ini simbol untuk start dan stop. Kemudian aliran data dengan garis berpanah-panah atau garis berpanah berarah. Nah, kemudian input, nah tadi sudah saya contohkan tadi ya, input menggunakan, dan output ya, input dan output menggunakan jajaran kinjam dengan aliran data dari atas ke bawah. Kemudian ini yang paling banyak dipakai biasanya proses gitu ya. Proses menggunakan kotak persegi panjang. Persegi panjang dengan aliran data juga dari atas ke bawah. Kemudian yang percabangan atau selection tadi ya. Selection atau branching juga. Nah, ini biasanya di tengahnya ada kondisinya ya, misalnya yang ini X sama dengan 0 misalnya, itu ada syarat atau ada kondisinya. Kalau X sama dengan 0, kalau jawabannya Y maka ke kanan, kalau T maka ke bawah. Tapi yang yes tidak selalu harus ke kanan ya, yes bisa juga ke bawah, yang penting diberi label gitu ya, diberi tanda, diberi nama. Yang yes mana, yang T mana. Jadi tidak harus kalau yang ke kanan itu harus yang Y atau yang no, itu juga tidak harus. Tapi lebih penting diberi label tadi. Kemudian berikutnya simbol flowchart yang berikutnya adalah perulangan atau iterasi tadinya. Nah, iterasi ini ada syaratnya juga. Misalnya dari total student masih kurang dari 50. Nah, kemudian menjalankan operasi apa? Untuk membaca dari file, kemudian di print tadi ya. Setelah itu di increment, di pencacahnya di increment. Nah, setelah itu alurnya nanti ke atas. Jadi biasanya di sini ada panah ke atas gitu ya. Bisa kanan, bisa kiri, makanya ini dibuat dua. Mengecek lagi, kemudian mengecek lagi, kalau belum selesai syaratnya, maka dia terus diulang. Kemudian pencacahnya di increment atau ditambah 1. Kemudian simbol yang lain, pemberian nilai awal suatu variabel. Inisialisasi tadi ya. Misalnya average sama dengan 0 atau luas sama dengan 0 untuk nilai awal. Ini menggunakan heksagon atau segi 6. Kemudian yang bawahnya ada call ke function atau prosedur tertentu atau modul itu ya. Jadi modul ini simbolnya kotak, tapi garis kiri kanannya double. Nah, ini sebetulnya bisa kita asumsikan kayak semacam kotak 3 dimensi gitu ya. Karena kan ini memanggil suatu prosedur gitu. Jadi seakan-akan gambarnya itu
kotak itu. Nah, jadi kotak 3 dimensi tetapi disederhanakan gitu ya. Jadi kotak 3 dimensi disederhanakan menjadi 2 dimensi. Jadi tampilannya sehingga seperti ini gitu ya. Sampai kita mengingat-ingatnya bisa dengan cara kalau memanggil suatu modul atau suatu function yang punya fungsi yang khusus. Misalnya memanggil fungsi sorting, memanggil fungsi untuk mengurutkan tadi. Nah, ini termasuk modul. Memanggil modul atau fungsi atau prosedur. Kemudian yang bawahnya konektor. Nah, konektor ini biasanya dipakai untuk untuk melanjutkan kalau arah bawahnya tidak cukup gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini sudah ada kode-kode di atasnya, kemudian sampai bawahnya sudah habis ya, di sini ada lingkaran. Kemudian diberi huruf ya. Misalnya di sini A gitu ya. Di huruf A, kemudian nanti di atasnya ada kelanjutannya di sini A lagi. Nah, A di sini maksudnya kelanjutan dari sini. Tapi tidak perlu dikasih garis ya. Kemudian A-nya nanti melanjutkan apa gitu ya. Ada proses lagi, ada selection lagi, ada proses. Sampai nanti terakhirnya ada stop tadi ya. Stop yang seperti rounded rectangle. Kemudian yang paling bawah, konektor kalau berbeda halaman. Nah, yang ini tadi kalau dalam halaman yang sama pakai lingkaran. Kalau di halaman berikutnya pakai segi 5 yang mirip tanda panah gitu ya. Ini kan kayak tanah seperti panah ke bawah. Maksudnya next page. Kemudian selain basic simbol ada yang advanced simbol. Pertama di sini ada simbol untuk database atau data gitu ya. Ini menggunakan gambar silinder atau tabung gitu. Ya, ini bisa kita pahami karena kalau adik-adik ingat bentuk fisik dari hard disk itu kan dulu piringan ya. Kalau komputer yang hard disknya masih mekanik, itu kan bentuknya piringan-piringan itu ya. Sehingga cocok diberi simbol silinder. Kecuali kalau komputer atau laptop yang baru yang sudah menggunakan SSD, mungkin bentuk hard disknya bukan mekanik lagi ya, tapi sudah elektronik, sudah semacam chip atau IC. Kemudian yang bawahnya dokumen, kalau single menggunakan ini semacam mirip rectangle, tapi bawahnya kayak gelombang gitu ya. Karena kan kalau selembar kertas itu ibaratnya kalau dipegang bisa gerak-gerak kayak gelombang gitu ya. Makanya di sini disebut rectangle with wavy base. Jadi dasarnya itu bergelombang. Kemudian kalau dokumennya banyak ya dibuat multiple. Kemudian manual operation ini direpresentasikan dengan trapezoid dengan sisi panjangnya yang atas itu. Kali misalnya kalau operasi-operasi yang harus dilakukan oleh operator. Misalnya operator disuruh menghidupkan switch tertentu itu ya, itu kan tidak bisa dilakukan oleh komputer misalnya ya. Nah, itu disimbolkan dengan proses ini. Menghidupkan switch operasi tertentu atau mesin tertentu. Kemudian kalau yang bawahnya manual input. Nah, kalau ini jangan rancu dengan input yang yang biasa ya, yang persegi panjang tadi. Yang jajaran genjang. Kalau yang jajaran genjang itu input yang biasa, biasanya dalam hardcoded gitu ya, sudah ada di dalam sudah ada di dalam kode programnya.
Tapi kalau manual input yang seperti ini, itu maksudnya input yang harus dimasukkan melalui keyboard gitu ya, melalui operator tadi. Tapi bentuknya input ya, kalau yang atasnya tadi kan operation. Kalau di sini input data itu. Misalnya kita disuruh memasukkan angka atau memilih pilihan dan seterusnya. Kemudian initialization, ini sudah ada tadi di sebelumnya juga ya. Initialization menggunakan hexacode. Oke, kemudian beberapa contoh ini. Menghitung luas persegi panjang. Start tadi rounded rectangle-nya agak kurang jelas ya. Jadi harusnya bentuknya yang yang kayak persegi panjang, kemudian sisinya ada lingkarannya tadi. Yang bawah juga seperti itu. Jadi ini start, ini stop. Kemudian kalau yang input ini sudah benar ya, pakai jajaran genjang, demikian juga yang output. Kemudian ini juga input. Kemudian yang proses pakai rectangle atau persegi panjang. Ya, jadi fokusnya di sini ini ya mencontohkan apa? Bentuk-bentuk bangun yang dipakai untuk menggambarkan puncaknya. Kalau rumusnya kan ya simpel aja, hanya panjang kali lebar. Kemudian next lagi. Nah, ini beberapa contoh yang lain penggambaran flowchart. Yang pertama misalnya rumus atau algoritma untuk menghitung luas dari persegi ya atau bujur sangkar. Pertama start, kemudian read L, panjang sisinya apa, length. Kemudian dihitung area sama dengan L kali L atau L kuadrat. Kemudian di write area atau luasnya. Jadi ini ya. Perhatikan sekali lagi fokusnya di sini pada pemilihan pemilihan notasinya ya. Kalau start menggunakan bentuk rounded rectangle, kemudian ini pakai jajaran genjang untuk input dan output. Untuk operasi ini pakai persegi panjang atau rectangle. Kemudian yang terakhirnya stop juga rounded rectangle. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk algoritma untuk menghitung panjang atau area persegi panjang gitu ya. Jadi panjang kali lebar atau A kali B. Nah, di sini setelah start ada read A dan read B, ini juga inputnya. Kemudian ada proses, area sama dengan A kali B. Kemudian di sini outputnya write area. Kemudian ada stop di bagian bawah. Ya, saya kira mirip dengan yang pertama ya. Kemudian next slide. Nah, kalau ini contohnya di bagian proses bisa ada dua operasi ya. Misalnya di sini menghitung area dari persegi ya sama dengan L kuadrat. Kemudian P itu perimeter atau kelilingnya sama dengan 4 kali L. Ya, jadi ini contohnya ya mirip dengan halaman sebelumnya tadi, hanya di bagian proses bisa lebih dari satu proses. Jadi menghitung luas dan menghitung keliling dari bangunnya. Kemudian yang kanan, ini algoritma untuk menghitung ini yang segitiga tadi ya, yang di depan sempat saya contohkan tadi. Jadi kalau kita memiliki segitiga dengan panjang sisinya A, B, dan C, maka kita bisa menghitung luas segitiga tadi dengan rumus square atau akar kuadrat ya. Akar S dikalikan S min A dikalikan S min B dikalikan S min C, di mana S-nya adalah setengah dari jumlah kelilingnya atau A plus B plus C per 2. Ya, ini juga sama. Ada starting, kemudian membaca input, kemudian prosesnya tadi
menghitung S-nya dan menghitung A-nya, kemudian di print A-nya dan selesai. Oke ya, saya kira juga masih mudah ini. Kemudian next slide. Nah, ini contoh yang agak berbeda menggunakan atau ada komponen selection atau branching tadi ya. Jadi istilahnya ada selection atau percabangan atau istilah lainnya branching. Nah, di sini seleksinya ada syaratnya ya, misalnya FA lebih dari B ini ya, FA lebih dari B. Kalau yes, maka alur programnya berpindah kanan, kemudian dilanjutkan dengan right, A sama dengan large. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ini, maka alur programnya beralih ke kiri, no, kemudian ditulis sebaliknya, yaitu B yang large B. Setelah itu, kembali lagi menyatu alurnya mengarah ke proses selanjutnya. Dalam hal ini sudah selesai. Ya, sekali lagi untuk percabangannya ini tidak harus ke kanan yang yes atau ke kiri yang no, tetapi yang paling penting adalah diberi label. Kemudian next lagi. Nah, kalau tadi percabangan ini yang iterasi atau perulangan ini. Relasi atau perulangan. Di sini algoritma untuk menentukan apa ini? Ini hanya contoh aja ya, kayaknya tidak ada rumus tertentu, hanya F dikalikan I. F-nya 1, I-nya adalah counternya tadi. Ya, jadi di sini ada start, kemudian membaca N-nya. N-nya itu misalnya pengulangannya mau berapa kali gitu ya. Kalau 10 kali ya N-nya sama dengan 10 misalnya. Kemudian ini inisialisasi. Nah, ini yang agak beda tadi ya, kalau inisialisasi harusnya pakai yang heksagon ya, simbolnya ya. 6 tadi. Jadi harus yang heksagon. Atau 6, F sama dengan 1 gitu ya. Jadi ini itu contohnya agak kurang tepat. Jadi yang inisialisasi ini harus menggunakan heksagon. Kemudian bawahnya proses F sama dengan F kali I. Kemudian turun ke bawah ada apa tadi, selection atau percabangan. Apakah I sama dengan 10? Apakah I sama dengan 10 ya? Kalau sudah sama dengan 10, maka dia diteruskan ke bawah atau sudah selesai. Tapi kalau I-nya masih 1 kan, ini I-nya diinisialisasi 1. Kalau baru 1 ya nanti no, kembali ke atas lagi. Sambil pencacahnya di increment, atau I sama dengan I plus. Kemudian contoh yang lain, next slide. Nah, ini juga iterasi juga. Cuman di sini bedanya counternya itu tidak plus 1 tapi plus 2 ya. Tapi sebetulnya secara proses ya sama saja. Kalau kita lihat di sini dari start, kemudian inisialisasi ini juga sama ya. Inisialisasinya harusnya menggunakan heksagon tadi. N sama dengan 1. Ya, jadi ini yang salah. Cuman yang ini ya, inisialisasi. Kemudian setelah ini inisialisasi masuk ke operasi, ada sum sama dengan sum plus N. Kemudian ke bawah lagi ada selection SN kurang dari 99. Kurang dari atau sama dengan 99. Ini harusnya lebih dari ya.
Kalau kurang dari kan nanti begitu masuk langsung true kan. Kalau langsung true nanti langsung selesai di bawah. Nah, ini juga harus hati-hati, Anda harus hati-hati menentukan batas kurang dari atau sama dengan ya. Nah, kalau kita analisis di sini, n-nya kan sama dengan 1 di atas ini, di inisialisasi sama dengan 1. Kemudian di sampai kotak ini, n-nya kurang dari 99, nah kan pasti betul itu ya, 1 kurang dari 99. Sehingga dia nggak sempat loop ke atas. Gitu. Padahal maksudnya kan diulang terus sampai 99 gitu ya. Jadi ini harus hati-hati mengecek, menaruh tanda kurang dari atau lebih dari. Harus dites, makanya kalau di programming itu ada unit testing biasanya. Salah satu yang harus dilakukan itu mengetes fungsi dari modul atau fungsi ini. Oke, sekali lagi, tapi intinya di sini adalah fokusnya lebih ke arah ini ya, pemilihan notasi-notasinya ya. Kalau start menggunakan rounded rectangle, kalau input harus jajaran genjang. Kalau inisialisasi harus heksagon, jadi yang ini tadi harus diberi tanda ya, kan salah. Kemudian kalau percabangan menggunakan belah ketupat atau ini namanya diamond ya, sering juga disebut diamond, dan seterusnya. Oke, kita next lagi. Udah habis ya. Oke, baik, saya kira untuk pertemuan kali ini kita hanya ini saja yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Jadi yang sudah kita lihat tadi, kalau kita kembali ke slide nomor 2 ini. Jadi beberapa kata kunci yang kita lihat tadi ya, ada definisi algoritma, kemudian algoritma kaitannya dengan teknik problem solving, terutama terkait komputasi ya. Kemudian representasi flowchart, dan representasi algoritma dalam bentuk pseudocode. Kemudian beberapa contoh. Oke, mungkin ada pertanyaan, saya stop dulu, saya screen. Saya lihat di kolom chat juga tidak ada yang baru. Oh iya, mengingatkan juga yang e-booknya tadi juga, ya silahkan nanti juga dilihat-lihat, dibaca. Sebentar, kalau saya bukakan sedikit tentang e-booknya. E-book yang pertama ini tentang, atau judul bukunya, Data Structure and Algorithm Analysis ya, kalau tidak salah buku tahun 2014. Kemudian kalau kita lihat di kontennya, ya ini ada tentang programming, chapter 2 tentang algorithm analysis, kemudian ada struktur data stack, queue, list, dan sebagainya. Kemudian ada tipe data tree, sorting, algorithm design, ya dan seterusnya ya. Ini e-book yang pertama, silakan nanti juga dipelajari, dibaca-baca. Kemudian yang kedua, ini judulnya apa? Ya, judulnya Problem Solving with Algorithm and Data Structure. Nah, kalau kita lihat di kontennya ini juga bisa kita lihat di sini. Chapter 1 Introduction, Chapter 2 Algorithm Analysis,
chapter 3-nya data structure, chapter 4 itu rekursi. Kalau rekursi tidak kita pakai ya, sudah dibahas di mana? Pemrograman dasar. Kemudian chapter 5-nya sorting dan searching, ini juga banyak dipakai kalau ini. Kemudian tadi struktur data tree dan graph tadi ya. Kalau JSON juga tidak kita pakai untuk saat ini. Nah, kalau di buku ini contohnya banyak menggunakan Python. Tapi secara algoritma tetap bisa kita pelajari ininya ya. Oke, sekali lagi saya tawarkan kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri. Oh ya, untuk minggu depan mungkin disiapkan aja ada kuis gitu, beberapa menit itu untuk mereview apa yang sudah kita pelajari di modul pertama ini. Nanti minggu depan kita adakan kuis singkat aja gitu. Oke, baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas atau kuliah yang lainnya. Semoga semuanya lancar gitu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, sama-sama, Mas. Ya, sama-sama, Mas, Mbak. Saya stop recording. Recording stopped. Kemudian saya end meeting for all.